Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, dan kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, dan kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku telah Kau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Tiada seperti Kau. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Oh, dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu.
selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Selamanya menyembahmu, selamanya menyembahmu Tuhan, selamanya memuji Engkau. Selamanya mencintaimu. Selama kami bernafas Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Mereka mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran. Pujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari kami. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Haleluya. Oke. Yang di radio, selamat pagi. Oke, kita masuk bab 3 ya. Bagian ketiga. Oke. Pekerjaan dan jalan masuk ya. Tuhan telah mempercayakan banyak hal kepada manusia dan juga telah membahas tentang jalan masuk mereka dengan berbagai cara. Namun, karena kualitas orang sangat rendah, banyak dari firman Tuhan tersebut telah gagal untuk berakar. Gitu ya. Ada berbagai alasan mengapa kualitas orang serendah ini. Antara lain rusaknya pikiran dan moralitas manusia dan kurangnya pengasuhan yang tepat. Tahayul feodal yang telah begitu menguasai hati manusia. Kebobrokan dan kemerosotan gaya hidup yang telah menimbun banyak penyakit di sudut terdalam hati manusia. Pemahaman yang dangkal tentang kemelekan budaya dengan hampir 98% orang kurang berpendidikan dalam kemelekan budaya, dan lebih dari itu sangat sedikit orang yang mencapai jenjang pendidikan budaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang-orang pada dasarnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan atau Roh Kudus. Yang gak pernah dibahas gitu kan. Kalau di gereja-gereja tertentu mana pernah dibahas itu tentang Tuhan, Roh Kudus. Apalagi
banyaknya bahasa-bahasa yang baru yang kita dengarkan itu, saudara. Ya, belum lagi kalau dikatakan pengasuhan yang kurang tadi katanya ya. Gimana mau tidak? Tanpa sadar jemaat itu cuma dijadikan ini saja, pengisi kursi-kursi kosong saja gitu. Sudah, kalian baik-baik aja, yang penting hidup kalian ini jangan ngelawan apa gitu ya. Sudah, ibadah, ada persekutuan-persekutuan kita, ikuti gitu kan. Sebetulnya tak ada apa ya, tak ada sesuatu yang menarik lagi. Kalaupun menarik mungkin paling apa ya, visi-visi secara jasmani gitu, bukan secara roh gitu. Nanti waktu kita belajar tentang visi dan pekerjaan ya. Nah, saudara, hal itu saudara yang membuat, belum lagi seperti dikatakan tadi, jadi kerusakan itu adalah manusia itu dibuat sibuk untuk sesuatu yang tidak penting gitu. Itulah kerusakan sebetulnya. Belum lagi yang dikatakan itu adalah tahayul-tahayul gitu. Ada banyak kalau di ini kan di kita juga banyak apa ya, kisah-kisah legenda gitu yang boleh dikatakan ya itu dipakai jadi acuan untuk moral gitu. Nah banyak ya. Nah ada banyak kisah-kisah gitu, kisah-kisah patriotis gitu ya, yang membuat ya orang mengalami kepuasan ketika melakukan sesuatu gitu ya, sambil melibatkan Tuhan di sana. Namun apakah itu adalah kehendak Tuhan atau bukan, itu sungguh sangat jauh gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang menjadi penghalang gitu. Bahkan dikatakan 98% orang kurang berpendidikan dalam hal pengetahuan tentang Tuhan gitu. Jadi kebanyakan kan hanya ada di sekolah teologi ya. Mana bisa semua jemaat ikut sekolah teologi ya gitu. Itu kan hanya untuk orang-orang yang ya dipakai di bidang itu. Jadi itu nanti jadi pekerjaan dia gitu. Dari situlah nanti sumber penghasilannya. Ya. Jadi oleh karena itu orang-orang pada dasarnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan atau Roh Kudus. Tetapi hanya memiliki gambaran yang samar dan tidak jelas tentang Tuhan yang diperoleh dari tahayul feodal. Pengaruh berbahaya semangat luhur nasionalisme. Nah itu dia saudara. Selama ribuan tahun telah berakar kuat dalam hati manusia. Demikian juga pemikiran feodal yang mengikat dan membelenggu manusia tanpa sedikit pun kebebasan. Tanpa kemauan untuk bercita-cita atau bertahan. Tanpa hasrat untuk maju. Malah sebaliknya tetap pasif dan mundur. Terkurung dalam mentalitas budak dan seterusnya. Faktor-faktor objektif ini telah membubuhkan suatu corak tak terhapuskan yang kotor dan buruk pada pandangan ideologis, cita-cita, moralitas, dan watak manusia. Dari semua kata-katanya itu kan, rasanya kan kadang kita masih perlu cari kamus apa arti daripada setiap kata-kata itu kan. Ya, nah lagi dulu ketika kita sekolah gitu sampai tingkat SMA gitu,
kita tidak tidak terlalu memikirkan bahwa setiap kata-kata itu perlu kita pahami gitu. Hanya sedikit orang tertentu yang bisa memahami sebuah kata-kata yang baru gitu. Jadi ketika ini diajarkan berulang-ulang gitu ya, ulang dari sini, ketika diceritakan tentang apa itu Tuhan, apa itu Roh Kudus gitu ya. Nah, jadi kita terus dibawa gitu. Nah, jadi tapi kebanyakan orang itu bermental budak. Artinya tidak memiliki keberanian untuk memiliki kebebasan gitu. Jadi ada penjara yang tidak kelihatan gitu. Penjara yang dibuat oleh sistem. Semangat nasionalisme gitu ya. Patriotik seperti yang saya katakan gitu. Berjuang untuk negara. Ada itu tertanam diam-diam saudara. Di dalam setiap negara gitu. Sehingga akan mempertahankan negaranya masing-masing gitu. Selalu ada merasa bangsaku, bangsamu gitu. Makanya ada hak asasi manusia gitu. Ada batasan-batasan wilayah gitu. Manusia sepertinya sedang hidup dalam dunia gelap terorisme, di mana tak seorang pun di antara mereka berusaha untuk menerobos, dan tak seorang pun di antara mereka berpikir untuk berpindah ke dunia yang ideal. Sebaliknya mereka puas dengan keadaan mereka, menghabiskan hari-hari mereka dengan melahirkan dan membesarkan anak, membanting tulang, berpeluh, sibuk melakukan tugas rumah tangga, memimpikan keluarga yang nyaman dan bahagia, dan memimpinkan kasih sayang dalam perkawinan. Anak-anak yang berbakti dan sukacita di usia senja saat mereka menjalani kehidupan mereka dengan damai. Seperti itulah sistem ini memenjarakan manusia sehingga tidak merindukan satu tanah air surgawi gitu. Kalaupun merindukan itu, ya walahu alam lah gitu. Siapa yang tahu? Jadi karena kurangnya tingkat kerinduan akan suatu tanah surgawi gitu. Lalu kurangnya pengetahuan tentang tanah surgawi itu. Kan kalau tadi malam ya kita mendengarkan penjelasan tentang sebetulnya apa sih surga itu gitu. Dari setiap perkataan Tuhan itu sebetulnya itulah surga itu gitu. Nah, siapa yang mengajar itu? Di antara semua yang kita lihat kondisi daripada setiap manusia gitu. Jadi telah dikungkung oleh tujuan-tujuan pribadi gitu. Itu seperti tadi saudara. Memiliki anak-anak yang berbakti, sukacita di usia senja,
saat mereka menjalani kehidupan mereka dengan damai gitu. Ketika menghadapi yang tidak pas menurut hatinya, dia akan cepat meledak gitu, marah gitu. Maunya orang mengikuti perkataannya gitu. Selama puluhan ribuan, bahkan puluhan ribu tahun hingga saat ini, orang telah menghabiskan waktu mereka dengan cara ini, tanpa ada yang menciptakan kehidupan yang sempurna. Semuanya hanya bertujuan saling membantai di dunia yang gelap ini. Berlomba mengejar ketenaran, keberuntungan, dan saling menjatuhkan. Di mana-mana begitu. Kalau dia tidak ingin dijatuhkan, dia akan punya akal yang sangat licik, yang tidak diketahui oleh siapapun. Akan dengan tega, saudara, menipu orang-orang yang percaya kepada dia dengan tulus gitu. Itu kerusakan yang sangat parah. Ada dendam di dalam hatinya yang paling dalam gitu. Ya, kondisinya seperti itu, saudara. Jadi itu berlalu dari generasi ke generasi, saudara. Generasi berikutnya itu mewarisi segala penderitaan dari generasi sebelumnya. Trauma-trauma yang ada gitu. Trauma miskin gitu. Itu membuat generasi berikutnya dia berjuang supaya dia tidak miskin gitu. Sehingga dia akan membanting tulang gitu. Tapi anehnya walaupun dia sudah mencapai hal-hal tersebut, saudara, walaupun dia tetap mengalami kekosongan di dalam batinnya gitu, dia tetap tidak mau dengan serius memperhatikan firman Tuhan gitu. Kalau seandainya hati orang itu masih mencari kebenaran ya, pasti dia akan berjumpa, saudara. Karena kan prinsipnya begitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran gitu. Maka mereka akan dipuaskan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Tapi untuk mencoba memahami apa itu kebenaran, orang sudah sulit gitu. Apalagi mau mempelajarinya gitu. Apalagi mau merindukan dia, merindukan kebenaran itu. Apa gunanya? Apa untungnya bagi saya gitu. Jadi orang memikirkan untung gitu. Tapi untungnya itu untuk sesaat gitu maksudnya. Memang saudara, setiap orang yang mencari Tuhan itu pasti mendapatkan untung dong gitu. Apa untungnya? Ya itu bisa lolos daripada penjara-penjara dunia ini. Sistem dunia ini sudah sangat kompleks, saudara. Dan itu terbangun semua dalam pikiran manusia gitu. Sulit sekali menerobos itu. Makanya Tuhan itu membiarkan berlalu generasi demi generasi gitu. Namun orang yang mendengarkan suaranya akan hidup selama-lamanya. Bahkan yang sudah mati pun. Itu kan kata firman Tuhan. Bahkan sekarang menurut firman Tuhan Yohanes 5 itu, ayat 25, orang-orang yang dalam kuburan pun bisa mendengarkan suara anak Allah. Itu sebabnya, saudara. Ketika saya sering cerita tentang bapak saya gitu, ya dia bisa mendengarkan ini. Satu patah kata saja dia dengarkan di alam roh gitu. Maka dari situ akan dia bisa memiliki jalan masuk juga gitu.
Karena kan Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Memenuhi pikiran daripada setiap makhluk. Makanya firman Tuhan katakan, seluruh ciptaan menantikan dengan sangat rindu pernyataan atau diangkatnya anak-anak Allah. Ditetapkannya anak-anak Allah. Seluruh makhluk ini merindukan itu, saudara. Apabila kita kembali kepada posisi kita yang semula, yaitu sebagai Tuhan atas muka bumi ini. Kan memang begitu kan? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara gitu. Kita yang menjadi penguasanya, manusia gitu. Jadi dengan kita sering gitu ya mendengarkan firman Tuhan ini, mengetahui ke arah mana firman itu beranjak gitu. Lama kelamaan kan cara kita berpikir pun telah berubah gitu. Ya, fondasi-fondasi kita yang lama tanpa sadar itu runtuh gitu. Lalu mulailah tanpa sadar ternyata Tuhan sudah mulai mendirikan bangunannya dalam pikiran kita gitu. Begitu sudah ada bangunannya, begitu ada visi. Visi itu saudara tujuan yang akan dicapai gitu. Jadi begitu itu sudah tercipta gitu, maka itulah yang dikatakan kita itu mulai melihat tanah air surgawi itu gitu. Jadi sebetulnya walaupun Musa itu melihat tanah perjanjian itu dari jauh gitu, itu sudah cukup sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah Tuhan itu ketika dia tidak mengizinkan Musa itu bukan menjadi sebuah malapetaka yang tak bisa ditebus gitu. Bukan. Tapi selama ini kan orang berpikir, wah sayang Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu pikiran pada saat itu. Tapi selanjutnya ketika dia melihat bangsa Israel itu ketika mereka sudah berlimpah susu dan madu, pada akhirnya apa? Mereka menghadapi peperangan demi peperangan lagi. Kenapa mereka menghadapi peperangan? Karena banyak di antara mereka kan dari keturunan-keturunan mereka yang rusak gitu. Ketika ke zaman hakim-hakim gitu ya. Coba lihat keadaan mereka. Selalu mereka menghadapi musuh demi musuh gitu. Dimana kadang mereka tidak sadar, wow, kalau mereka menang gitu. Wow, mereka bersuka cita, menyembah Tuhan gitu. Memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu lupa lagi gitu. Dari zaman hakim-hakim sampai kepada raja-raja gitu. Coba lihat. Jelas itu tertulis semua kisah tentang mereka, saudara. Hanya beberapa dari antara raja-raja itu yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya kerajaan itu menjadi punah. Baru berapa ribu tahun kemudian barulah mereka bisa memiliki kemerdekaan gitu. Itu pun sampai hari ini, saudara. Bangsa-bangsa sangat membenci mereka gitu.
Siapakah yang pernah mencari kehendak Tuhan? Adakah yang pernah mengindahkan pekerjaan Tuhan? Semua bagian dari manusia yang dipenuhi dengan pengaruh kegelapan telah lama menjadi natur manusia, sehingga cukup sulit untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang bahkan kurang punya hati untuk memperhatikan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka pada zaman sekarang. Sulit untuk memahami, saudara. Jadi kalau kita ingat bagaimana kita dulu sebelum mengenal kebenaran ini, seperti itulah kita dulu gitu. Untuk apa semua itu gitu? Ada yang menarik di situ. Jadi kadang ya para rohaniawan pun kadang tidak lagi memikirkan betapa pentingnya kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Sehingga sampai di akhir hidupnya, saudara, mereka tidak bisa melepaskan hal-hal dunia ini gitu. Nggak bisa. Terikat di sana gitu. Tidak bisa menjual segala miliknya gitu untuk mendapatkan Tuhan gitu. Tidak tahu rahasianya di situ. Yang penting kalau aku punya masalah, kalau aku nggak punya uang, aku minta sama Tuhan dan Tuhan harus sediakan karena Tuhan itu sangat kaya. Kalau aku punya masalah ini, Tuhan harus terlibat, redahkanlah, ampunilah, atau apa gitu. Buatlah mereka begini Tuhan, buatlah mereka bertobatlah Tuhan. Itu saja. Nanti baik sedikit, wah biasa lagi hidupnya. Begitu lagi, berulang lagi. Tanpa bisa melihat bagaimana atau siapa Tuhan itu gitu. Apa yang memuaskan hatinya. Terus memang kalau saya sudah memuaskan Tuhan, apa yang saya peroleh? Saudara, ketika kita bisa berjalan terus sampai dengan hari ini ya, kita bisa terus bersekutu dengan firman Tuhan ini, saudara, maka sebetulnya diam-diam itu Roh Kudus itu sudah menyatakan di dalam batin kita gitu. Kebahagiaan apa yang sudah kita peroleh. Dia sudah menjelaskan diam-diam. Tanpa kita tahu dari mana sumbernya itu gitu. Tapi kita yakin bahwa itu benar. Siapa yang membuat yakin? Itu Tuhan. Makanya tugas kita atau tanggung jawab kita itu lebih ke arah kita itu, jadi memuaskan Tuhan itu sebetulnya memuaskan kita sebetulnya. Iya. Karena Tuhan kan tidak egois gitu. Kadang-kadang kenapa dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Justru itu pintu masuk. Pintu masuk kita untuk boleh merasakan bagaimana Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya mengasihi kita. Dari situ kita tahu, saudara, semakin kita membawa air yang murni kepada rumah Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Cuman jadi bangsa Israel itu kan harus bawa air sampai penuhlah kolam yang ada di
di bait suci itu gitu. Orang bawa air gitu. Sampai mengalir gitu. Sebetulnya seperti itulah kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Maka tanpa sadar kehidupan itu akan mengalir gitu. Ya. Memang saudara, semua itu kita lihat dengan mata iman gitu ya. Semua yang saya katakan tadi. Tapi dengan diam-diam Roh Kudus itu meneguhkan hati kita. Jadi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dan kerja sama kita itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau satu diantaranya cacat, maka apa yang direncanakan oleh Tuhan itu harus menunggu waktu. Air kehidupan dari Tuhan itu akan mencari jalannya sendiri. Firman Tuhan itu akan mencari jalannya sendiri. Ya. Sampai pada akhirnya manusia akan sadar gitu. Coba saudara dengan kita membaca itu. Apa yang terlintas dari dalam pikiran kita. Ketika kita mulai, kalau kita itu benar-benar memperhatikan kehidupan ini gitu ya. Kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Harusnya saudara kalau kita menyaksikan, melihat sosial media, harusnya kita harus belajar tentang kehidupan gitu. Kita mulai merasakan kegetiran manusia ketika kita mendengarkan kabar A, B, C. Ketika kita mendengarkan berita-berita yang viral gitu ya. Apa respon kita? Kalau ketika dikatakan orang-orang bahkan kurang punya hati untuk memperhatikan apa yang telah dipercayakan Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita ini yang sudah ada di sini 3 tahun. Tapi belum menemukan Tuhan itu. Waduh, itu kan sayang sekali kan. Itu sesuatu yang apa ya? Rasanya saudara, Tuhan itu melakukan pekerjaan yang sia-sia untuk orang itu gitu. Iyalah. Makanya Tuhan harus membiarkan orang-orang seperti itu. Makanya yang ke pedang lah gitu. Yang ke maut lah gitu. Bagaimanapun, aku percaya bahwa orang tidak akan keberatan jika aku mengucapkan perkataan ini. Karena aku sedang membicarakan tentang sejarah selama ribuan tahun. Membicarakan sejarah berarti membicarakan fakta. Dan bahkan skandal yang sudah jelas bagi semua orang. Iya. Bukankah? Misalnya ketika saya ceritakan semua tentang kehidupan sebelumnya. Kadang karena takutnya orang ya. Oh udah gak usah ceritakan itulah. Bukan. Kita sedang membicarakan fakta. Ketika kita membicarakan itu, tujuannya adalah belajarlah kamu gitu. Apa kamu mau terus melanjutkan hidup seperti itu gitu? Apa kamu tidak bertanggung jawab akan masa depan generasi di bawahmu? Apa yang akan
engkau wariskan untuk generasi berikutnya dari pengenalan akan Tuhan gitu. Saudara, suatu saat kan perkataan-perkataan ini juga, perkataan-perkataan saya juga, apa yang saya katakan, kan saya terlibat di dalamnya. Kan gak bisa hanya Roh Kudus saja yang memakai mulut saya gitu. Kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak menerapkannya, wah, kasihan sekali saya. Sayang sekali, saudara. Kalau saya tidak menghidupi apa yang dikatakan Tuhan melalui mulut saya. Dan rasanya memang itu mustahil lah gitu. Karena kan sebelum dia pilih, sebelum saya menyadari pilihan Tuhan atas hidup saya, kan dia sudah menetapkan di alam roh gitu. Kan dia pilih saya bukan karena ketika saya menjalani kehidupan saya baik, saya rela meninggalkan pekerjaan saya dan segala macam untuk mengikut Tuhan. Kan bukan. Kan Tuhan yang bekerja dari awal gitu. Dijagai perjalanan hidup saya. Ya. Dari sejak dalam kandungan ibu saya gitu. Sampai dengan hari ini. Dia tuntun. Masa kecil saya, sekolah di mana, teman-teman saya siapa gitu. Dia bimbing terus, saudara. Jadi, ya harusnya sih kalau kita ada di sini, harusnya ya semua kita dipilih. Hanya saja saudara tingkat kerusakan kita itu berbeda-beda. Ada yang tidak terlalu memikirkan entah apa dalam pikiran seseorang gitu. Apalagi orang itu tidak menyadarinya. Itu satu kemalangan. Bayangkan Tuhan datang setiap hari. Tuhan memberikan undangan setiap hari. Kan setiap pagi kan ada undangan kan. Di grup kita gitu. Orang-orang ada di sana. Saudara, ketika orang tidak bisa menemukan, tidak tertarik dengan semua perkataan ini, saudara, bahkan ada orang yang menerangkan dari pihak mereka. Ya saya, saudara. Yang mereka bisa bertanya gitu. Mereka bisa sharing gitu. Dan ayo kita diskusi. Tapi ketika diskusi itu, orang harus berani membuka pikirannya gitu. Kalau memang engkau tidak memahaminya, tanya dong kepada orang yang paham. Orang yang paham ini tentu Tuhan sudah pilih dia gitu loh. Dari orang yang paham inilah, orang yang paham itu kan diajari oleh kepahaman itu sendiri. Siapa kepahaman itu? Itulah Tuhan gitu. Pengertian. Jadi kalau kita namanya bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan hikmat, saudara. Kita bersekutu dengan pengetahuan. Kita bersekutu dengan pemahaman. Kita bersekutu dengan kebijaksanaan gitu. Maka kebijaksanaan itu akan mengajar kita. Roh kebijaksanaan itu. Kemurnian itu yang akan mengajar kita. Untuk kita mendapatkan kemurnian, ya kita mesti bersekutu dengan kemurnian. Makanya saudara, kalau sampai Tuhan yang sekarang yang sudah muncul di depan mata kita, tapi kita tidak mengenali dia, waduh, kita mencueki dia, bahkan meninggalkan dia.
Apa yang akan terjadi dengan orang-orang itu, saudara? Ya akan dikelompokkan dengan orang-orang yang sejenis dia. Akan dikategorikan sebagai orang yang memberontak terhadap Tuhan. Wah, kalau sampai seseorang menyandang gelar itu sebagai orang yang menentang Tuhan, sebagai orang yang meninggalkan Tuhan, sebagai orang yang tidak peduli akan Tuhan, maka orang-orang itu akan mengalami seperti bangsa Israel itu, saudara, di mana Tuhan Yesus menangisi Yerusalem gitu. Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku sangat rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya gitu. Tapi engkau tidak mengerti apa yang mendatangkan damai sejahtera bagimu gitu. Apalagi saudara kalau kita sudah berumur ya di atas 40 gitu ya. Wah, kita sudah melewati separuh dari masa hidup kita gitu. Kalau seseorang tidak memulai dari sekarang untuk memasuki kehidupan ini, saudara, wah, jangan berharap di masa depan engkau masih punya kesempatan seperti ini. Tuhan itu punya hati loh, saudara. Tuhan itu punya perasaan. Dia bukan benda mati. Dia punya perasaan, dia hidup. Kalau engkau punya perasaan, kalau engkau punya rasa jengkel, ya Tuhan sama. Tapi ingat, kejengkelan dia bukan seperti kejengkelan kita ya. Itulah batasannya gitu. Makanya kita temukan bagaimana Tuhan jengkel terhadap Musa kan. Jengkel gak dia? Jengkel lah. Apa yang kamu pegang? Tongkat. Coba lemparkan. Berubah jadi ular gitu. Takut dia. Sekarang pegang. Pegang lagi gitu. Bisa gitu. Kembali lagi jadi tongkat. Tapi ketika Tuhan bilang, oke, sudah siap kamu pergi? Enggak, jangan aku gak betah lidah katanya. Jengkel gak Tuhan? Jengkel, saudara. Apalagi ketika Tuhan berikhtiar membunuh Musa itu. Coba lihat. Itulah Tuhan gitu. Jadi kalau orang-orang sampai lebih mementingkan tujuan hidupnya sendiri gitu ya, tanpa tahu gitu kenapa dia mengalami seperti ini, semua seperti ini gitu. Apa sih tujuannya gitu? Kalau seseorang tidak bisa memetik keuntungan daripada setiap kerugian gitu yang dia alami gitu, itu sesuatu yang malang gitu. Sebetulnya orang sedang menghindar daripada jalan masuk. Kalau tadi malam kan, kalau kita dengarkan kan, setelah dia melewati pergumulan yang panjang dari penderitaan hidupnya, lalu dia sadar gitu bahwa ternyata dia sudah menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan gitu. Ya, dari situ saudara. Kan setelah ya kami melewati perjalanan yang panjang ya, cukup panjang ya. Iya kan? Baru ternyata kami mulai menyadari gitu. Ternyata ya kami sudah berikan hidup kami kepada Tuhan.
Ya, setelah melewati berbagai macam penderitaan, gitu. Ketika harus menghadapi orang-orang yang tadinya menghormati tapi menjadi mencibir, menjadi menganggap rendah. Ketika bisa menghadapi orang-orang seperti itu gitu, melupakan segala hal apa yang mereka buat gitu. Dari situ saudara mulai bisa melihat gitu. Ketika sekarang ini saudara bisa tiap hari bersuka cita gitu ya karena Tuhan gitu. Walaupun capek gitu ya. Benar-benar saudara menikmati sukacita gitu. Dan saya sangat yakin saudara, cara Tuhan itu melawat orang-orang gitu ya. Saya sekarang ini kagum gitu. Karena saya sering sekali bilang sama Tuhan gitu. Ya, Engkau tahu hatiku Tuhan. Ya aku pengen beritakan kabar baik ini gitu. Tapi seperti yang Tuhan ketahui, inilah kondisinya. Inilah kondisi hati manusia gitu. Jadi Engkau tahu kan hatiku Tuhan. Pengen sekali cerita gitu. Sama siapa saja gitu. Kemarin saudara ada waktu saya ngantar anak saya. Jadi ada teman kami dulu yang saya ingat dia aktif dulu di pemuda ya. Jadi ternyata anak dia sudah besar juga gitu. Sama-sama kelas kelas 10 ya. Sama anak saya gitu. Cuman gak satu kelas mereka. Ketika saya tanya, kamu kenal gak itu sebelum-sebelumnya ya? Enggak. Itu papanya dia itu teman papi dulu. Oh ya katanya gitu. Jadi saya pengen sekali rasanya dalam hati saya itu pengen apa ya ngobrol sama dia gitu. Karena berapa kali saya lihat tapi hanya sekilas gitu. Jangan-jangan dia nggak ingat saya atau gimana. Tapi harusnya dia ingat gitu. Jadi kemarin pagi gitu saya lihat anak itu, itu kayaknya anak itu gitu. Maksudnya anaknya dia gitu. Pas dia di ini, jadi dia diantar. Saya pikir bapaknya ini yang antar gitu. Lalu saya deketin karena dia pakai jaket gitu. Oh ternyata Pak tua gitu ya. Lalu saya karena kesempatan gitu, saya ini, saya bilang ini cucunya ya Pak gitu. Orang Jawa ya dia. Ini cucunya ya Pak. Iya gitu. Oh iya tadi ngantar ini tadi eh, lupa bawa helm katanya gitu. Tinggal di mana Pak? Memang di eh, Mediterania katanya gitu. Lalu saya tanya, nama bapaknya anak ini kan? Saya bilang gitu. Oh iya, kok kenal dari mana? Oh iya, dulu kami satu pelayanan di gereja. Oh gereja ini ya, bilang gereja kita yang dulu ya. Iya, saya pun di situ. Dia kayak bapak itu senang gitu ya, karena sudah tua juga ya. Apa namanya? Tapi eh, apa ya? Dia kayak sudah kayak karena mungkin tahu saya Kristen gitu kan. Dia senang. Saya pun di gereja itu juga katanya gitu. Saya mau apa namanya ngobrol panjang gitu ya. Oh, saya tanya anaknya dia berapa ya? Dua katanya gitu. Saudara, sepanjang perjalanan itu saudara saya ini, rasanya saudara saya pengen sekali ngajak bapak itu apa ngobrol maksudnya ya ngopi lah gitu. Karena kan orang-orang tua seperti itu kan dia kan itu butuh teman ya. Dulu saya teringat kalau bapak saya datang ke Batam ya. Saya kemarin cerita sama itu saya yang di Bengkong gitu. Dulu bapak kalau datang ke sini kan karena dilema gitu
Itu Laik yang di sana itu kan, dia itu pokoknya sukanya dia kerja gitu. Dia kan ingin mencari kesibukan. Padahal saudara kadang kerjaannya itu waduh jauh dari inilah gitu. Tapi merasa sudah itu kadang-kadang ya. Nah tapi kadang-kadang karena capek kerja itu sakit lagi gitu. Jadi anak-anaknya marah gitu. Lalu saya bilang kayak gini, itulah dilema orang tua, saya bilang gitu. Nanti kalau dia pergi ke gede, nanti anak-anak marah gitu. Pikir main judi atau apa gitu. Dia nanti kalau dia nggak kerja pasti pegang handphone gitu. Apalagi dia sudah tidur saudara, kayak itu gitu. Jadi ketika saya bilang dulu bapak ketika kesini, karena saya tahu dulu dia di Blok 4 ya. Jadi tiap pagi saudara, bapak ini ke ada di pasar di Blok 4 itu saudara. Dia kan duduk di kedai Cina itu saudara. Nanti dia akan ngobrol sama ape-ape di sana itu saudara. Akong-akong yang ada di situ gitu. Cerita dia sangat senang kalau di situ. Jadi kalau di Bengkong dulu itu paling kalau bapak dulu di sini paling 1 hari karena nggak ada temannya di sini, nggak ada itu gitu. Makanya saya bilang seperti itulah orang tua. Jadi sudah sepanjang perjalanan itu saya rasanya itu kapan ya Tuhan bisa ketemu sama bapak itu, mungkin ya saya ngajak ngopi lah gitu. Karena kan kalau dari usianya itu, dari cara dia itu akrabnya gitu ya, itu saya tahu saudara, kerinduan hati saya yang paling dalam gitu. Tuhan tahu. Dan ya paling tidak saya tahu itu kerinduan Tuhan juga. Tuhan itu saudara, kemana-mana dia pergi ya. Kalau saudara mau apa ya, mencoba memahami tentang Tuhan itu gitu ya. Jadi dia itu bahkan binatang ciptaan saja dia perhatikan. Dia perhatikan cara mereka hidup. Dia tolong mereka melahirkan anaknya gitu. Walaupun binatang yang sangat mungkin apa ya, liar gitu, keras gitu. Oh, dia sangat menikmati itu. Apalagi manusia, saudara. Manusia kan bukan binatang. Binatang itu kan tingkat rendah gitu. Makanya kadang ketika dikatakan manusia itu sampai sudah seperti binatang gitu. Makanya dikatakan angka binatang itu yang dikatakan 66 itu gitu. Sudah dicap katanya gitu. Jadi setiap kali Tuhan itu berkeliling gitu. Dari mana kita tahu Tuhan itu berkeliling? Ya dari perjalanan hidup kita gitu. Jadi ketika kita mulai mengetahui visi daripada pekerjaan ini saudara, maka apa ya, Tuhan itu bukan lagi di luar gitu. Dia sudah ada dalam pikiran kita jadinya. Dan gak akan terpisahkan kita dari dia. Karena ketika kita berpikir, itu seperti Tuhan yang berpikir. Tadinya memang dia, karena dia harus mengajari kita. Coba saudara ingat-ingat lagi bagaimana betapa hebatnya dia membimbing kita. Apalagi dalam 3 tahun ini saudara. Coba ingat-ingat saudara. Dari mana semua itu? Apakah dari saya? Sulit saudara untuk mengatakan itu dari saya gitu. Itu kepintaran saya. Sulit. Gak mungkin. Karena saya tahu siapa diri saya gitu. Saya tidak bisa mengatur kata-kata.
yang sedalam daripada yang kita dengarkan setiap hari. Nggak bisa saya. Tapi nyatanya kita mendengarkan setiap hari. Coba misalnya ketika saya ceritakan cerita yang tadi itu. Cobalah saudara. Siapa yang membuat semua itu saudara? Cobalah. Mana pernah saya terpikir akan berjumpa dengan bapak dia gitu. Mana pernah terpikir. Dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa punya rancangan? Dalam pikiran saya cuma gini aja. Saya lihat, oh itu dia teman kami dulu. Dia semangat dulu pelayanan pemuda gitu. Oh ternyata anaknya sama, sudah sama dengan anak saya ya gitu. Ternyata dia ngantar anaknya juga ya. Coba saudara, siapa yang buat itu semua? Siapa yang atur itu semua? Bukankah Tuhan yang membuat cerita kita itu, persekutuan kita ini jadi lebih menarik kan? Dengan adanya cerita-cerita itu, saudara. Sepertinya berhubungan semua dari yang kita persekutukan gitu. Coba lihat saudara. Betapa nyatanya Tuhan itu di dalam kita. Dan setiap kali kita membicarakan hal-hal ini, pikiran kita semakin tajam, saudara. Hikmat kita semakin bertambah. Ya. Saudara, kalau kadang merenungkan seperti ini, saudara ya. Jadi kadang kalau saya mendengarkan para dosen-dosen bicara gitu ya, guru-guru besar bicara gitu ya, kalau misalnya mereka lagi bicara itu ya, saya saudara bisa apa ya, bisa memahami pikiran mereka gitu. Ya, rasanya kalau saya mau sharing dengan mereka gitu, cerita dengan mereka, rasanya dengan hikmat Tuhan yang selama ini, pikiran yang semakin tajam gitu ya, itu ya bisa disandingkan lah kira-kira dengan guru-guru besar itu gitu. Dimana saya bukan punya pendidikan formal yang tinggi seperti mereka, tapi saya boleh mengikuti ke arah mana mereka bicara gitu. Bukankah itu Tuhan, saudara? Dan dalamnya itu adalah gini, semakin kita berhikmat, semakin kita rendah hati, saudara. Disitulah diam-diam, saudara, Tuhan itu memagari kita gitu dengan hikmatnya. Di awal rasanya mungkin dia itu striking gitu. Tapi berikutnya di dalam kebebasan, di dalam dia memberikan kebebasan kepada kita, kita benar-benar lebih taat daripada ketika kita dipaksa gitu. Iya. Karena lahir dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan gitu. Namun aku juga percaya bahwa orang yang berpikiran sehat setelah melihat perkataan ini akan bangkit dan berjuang untuk kemajuan. Nah, sudah dengarkan kan? Ya, walaupun sebelumnya kita gak berpikiran sehat. Ya, setelah kita mendengarkan ini pasti kita mulai berpikiran sehat. Maksudnya berpikiran normal gitu. Pasti kita akan memikirkan kemajuan. Ya, kalau kita tahu satu tanah air yang akan dibangun oleh Tuhan, mungkinkah kita membiarkan Tuhan membangun sendirian? Enggak kan? Tapi kalau dulu kita sudah belajar, kalau kita terlibat, ternyata Tuhan menghindar. Nah, lama-kelamaan kan kita mulai mengenali kan, apa yang memuaskan Tuhan, apa yang tidak. Apakah ini dikenan Tuhan, apakah tidak gitu.
itu kan mendorong kita berdoa kan. Mendorong kita itu tidak lagi jadi tuan kan, tapi jadi hamba atau jadi ciptaan. Kalau kita tahu setiap hari Tuhan ajarkan Tuhan Yesus saja yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia anak, dia telah belajar menjadi taat. Masa akan saya pengikut Yesus? Masa akan saya tidak belajar taat juga? Kan tidak betul. Saya dikatakan pengikut Tuhan Yesus, tapi saya tidak taat sebagai anak gitu. Gak mungkin ya. Kalau setiap hari itu saya menyimpan perkataan Tuhan Yesus dalam hati saya, jangan khawatir. Masa saya masih khawatir gitu? Berarti kan kalau saya khawatir kan saya melawan Tuhan kan. Setelah berkali-kali menghadapi, misalnya saya mendengarkan perkataan seperti mengeluh, seperti Tuhan mengeluh. Sampai kapan kamu kayak gini? Itu kan saya seperti mendengarkan keluhan Tuhan gitu. Keluhan seorang orang tua gitu terhadap anaknya ketika diajar. Kan orang tua kita itu kan punya pengalaman ya. Ya Tuhan punya pengalaman ribuan tahun menghadapi manusia, menghadapi nenek moyang kita, saudara, menghadapi ketidakmengertian nenek moyang kita, saudara. Lalu dia menghadapi kita lagi, saudara. Sampai kapan kamu terus kayak gini? Ketika Tuhan berkata itu kepada saya, dia kan sedang berbicara kepada juga nenek moyang saya. Kan kita tidak tahu kehidupan, kan ketika kita lahir, saudara. Tahukah saudara? Kita lahir ini, saudara. Di sorga itu ada yang sudah memasukkan ke dalam kita. Nanti tidak pelajaran lain, saudara. Tapi saudara itu masuk akal, saudara. Gimana kita tahu? Kita kan hanya tahu, oh kita lahir terus kita jadi seperti itu. Kenapa kita lihat watak setiap anak itu berbeda satu dengan yang lain? Padahal dilahirkan dari orang tua yang sama. Makanya kadang-kadang orang tua bilang, nggak seperti itu loh, nggak ada keturunan papi kayak gini gitu. Karena kita ngomong kayak gitu kan. Jadi ketika Tuhan bilang itu kepada saya gitu, dia bukan hanya sedang berbicara kepada saya, tapi berbicara kepada setiap generasi sampai kepada saya. Begitu kan? Oke. Sudah jam 6. Silakan. Bisa kita lanjutkan ibadah raya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, apapun kegiatan kami hari ini, semuanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.